Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kebijakan pendanaan dan peran pasar modal PT Pura Delta Lestari Tbk. Yang pertama ada hasil observasi di mana berdasarkan data keuangan dalam pelaporan tahunan dan juga laporan keberlanjutan, PT Pura Delta Lestari Tbk dapat dikategorikan sebagai saving surplus unit. Hal ini berarti perusahaan memiliki kelebihan dana dari aktivitas operasionalnya dan tidak bergantung pada pendanaan eksternal untuk menjalankan usaha maupun membiayai investasinya. PT Pura Delta Lestari lihat dari sisi arus kas, di mana kemampuan perusahaan dapat dilihat dengan membandingkan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional dengan kas yang digunakan untuk investasi. Perhitungan yang digunakan adalah selisih antara arus kas operasi dan juga arus kas investasi. Berdasarkan laporan arus kas tahun 2024, perusahaan menghasilkan arus kas operasional sebesar 748 miliar, sementara dana yang digunakan untuk investasi sebesar 515 miliar. Jika kedua angka tersebut dibandingkan, maka perusahaan masih memiliki sisa kas sebesar 232 miliar setelah membiayai seluruh kegiatan investasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sehat karena investasi dapat dibiayai dari hasil operasional tanpa harus bergantung pada sumber pendanaan dari luar. Dilihat dari struktur modal, hasil perhitungan menunjukkan bahwa porsi utang perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan modal sendiri, sehingga secara keseluruhan mencerminkan struktur permodalan yang sangat sehat, tingkat ketergantungan terhadap utang yang rendah, dan juga serta keuangan yang relatif kecil. Bisa dilihat dari rasio rasio real rasio liabilitas terhadap aset, di mana tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dapat dilihat dari perbandingan antara liabilitas dengan total aset dan ekuitas. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar 1,4 triliun, sementara aset mencapai 8,25 triliun. Jika dihitung, perbandingan antara liabilitas dan aset adalah 1,04 triliun dibagi 8,25 triliun yang menghasilkan rasio sekitar 12,6%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian kecil aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Selain itu, struktur modal perusahaan juga dapat dilihat dari perbandingan antara total liabilitas dan total ekuitas. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar 1,04 triliun, sedangkan total ekuitas mencapai 7,21 triliun, di mana ini menghasilkan perhitungan menunjukkan bahwa rasio liabilitas terhadap ekuitas berada pada kisaran 14,4%, yang berarti porsi utang perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan permodalan perusahaan yang sehat. Lalu, dilihat dari kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi mencerminkan seberapa besar dana yang diperlukan perusahaan untuk mempertahankan dan juga mengembangkan aset serta mendukung keberlanjutan usaha. Dengan membandingkan kebutuhan investasi dan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasional, dapat diketahui apakah investasi tersebut dapat dibiayai secara mandiri atau memerlukan tambahan pendanaan dari luar. eh, Dilihat dari perhitungan, perusahaan mampu menutup seluruh kebutuhan investasinya menggunakan kas internal tanpa harus mengandalkan sumber pendanaan eksternal seperti utang atau penerbitan saham baru. Kondisi ini mencerminkan kekuatan arus kas operasional serta stabilitas keuangan perusahaan yang sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan aset dan juga keberlanjutan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Analisis sumber pendanaan perusahaan PT Pura Delta Lestari Tbk menjalankan kebijakan pendanaan yang stabil dan tidak agresif dengan mengandalkan arus kas operasional sebagai sumber utama pendanaan. Perusahaan hanya memanfaatkan pendanaan saham melalui penawaran umum pendanaan atau IPO pada 29 Mei 2015 tanpa melakukan right issue atau penerbitan saham baru setelahnya. Hingga tahun 2024, perusahaan juga tidak menerbitkan obligasi maupun sukuk sehingga memanfaatkan instrumen utang di pasar modal. Total liabilitas tercatat sebesar 1,04 triliun dibandingkan total aset 8,25 triliun dan ekuitas 7,21 triliun yang menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap utang relatif rendah dan struktur pendanaan yang sehat. Lalu,
Peran perantara keuangan pada penawaran umum pendanaan IPO tanggal 29 Mei 2015, PT Pura Delta Tbk melepas sekitar 4,82 miliar saham atau kurang lebih sebesar 10% dari saham ditempatkan dan disetor penuh kepada pabrik dengan PT Mercury, Capital Security Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan juga PT CLSA Indonesia sebagai penjamin emisi, serta dana hasil IPO digunakan untuk mendukung pengembangan kawasan dan infrastruktur perusahaan dalam rangka pertumbuhan jangka panjang. Keterkaitan kebijakan dividen dan pendanaan, PT Pura Delta Lestari Tbk menerapkan kebijakan dividen dengan dividen payout ratio atau DPRD tinggi, tercermin dari pengembangan dividen tunai sebesar 1,2 triliun pada 2022 dan juga 578,38 miliar pada 2023 dan meningkat signifikan menjadi sekitar 1,4 triliun pada 2024, bahkan melebihi laba bersih tahun berjalan. Namun tetap tidak melakukan penerbitan saham baru, obligasi, sukuk maupun penambahan pinjaman bank karena kebutuhan investasi dibiayai oleh arus kas operasional dan posisi kas yang kuat, sehingga kebijakan ini sejalan dengan dividen irrelevance teori, packing order teori, dan trade-off teori yang menekankan penggunaan dana internal serta rendahnya tingkat utang. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.